الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan harapan kita semua Allah akan kumpulkan kita nanti bersama hamba-hamba Allah yang Allah ridha di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, siapapun di antara kita kalau sudah tertanam rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan satu keuntungan yang besar pada diri kita. Saya teringat pada satu hari dalam sebuah riwayat dikatakan, pada satu hari Rasulullah mengatakan, aku dengan di tengah-tengah sahabat, beliau mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Sahabat mendengar waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara engkau? Rasul menjawab, antum ashabi, engkau adalah sahabatku, engkau adalah sahabat-sahabatku, sedangkan aku sangat merindukan saudaraku. Siapa saudara engkau ya Rasulullah? Mereka yang tidak pernah bertemu dengan aku, mereka tidak pernah lihat aku, mereka tidak pernah bercakap-cakap dengan aku, tapi mereka meyakini akan aku, mereka percaya dengan kerasulan aku. Itulah saudara aku, dan aku sangat merindukannya nanti di surga. Subhanallah, kita yang Nabi maksud. Kita tak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak tahu bentuk tubuhnya macam mana, tapi kita percaya 100% akan apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dijelaskan dalam sebuah hadis dikatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanallah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku, kata Nabi, dia akan bersama aku nanti di surga. Saya ulang balik, orang yang mencintai aku, kata Nabi, dia akan bersama aku di surga. Dalam hadis yang lain dikatakan,
anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kamu sayang. Jamaah, sebelum kita mencintai Rasulullah SAW, yuk kita lihat bagaimana Rasul mencintai kita. Saya ambil dua sajalah, banyak bukti beliau, tapi dua saya cubakan bincang. Pertama, manusia yang pertama sekali bangun dari kubur, manusia yang pertama sekali dibangkitkan dari kubur ialah Rasulullah SAW. Ketika Jibril membangkitkan beliau, apa jawab beliau? Ya Jibril, ayayomin haza, wahai Jibril, ini hari apa? Maka Jibril menjawab, haza yaumus sa'ah, ini adalah hari yang dijanjikan Allah ya Muhammad, hari pembalasan, hari kiamat. Begitu beliau mendengar kata hari pembalasan, begitu beliau mendengar kata hari kiamat, yang pertama beliau ingat adalah umatnya kita. Dia tak cakap di mana istriku, di mana anakku. Dia sayang Aisyah, dia sayang Khadijah, dia sayang Fatimah, tapi dia tak tanya di mana Aisyah, di mana Khadijah. Begitu dia tahu ini hari pembalasan, begitu dia tahu ini hari kiamat, apa jawab beliau? Aina tarakta ummati, aina tarakta ummati, di mana kau tinggalkan umatku? Kita yang beliau pikirkan pertama bangun dari kubur. Subhanallah, betapa sayang dan cintanya beliau kepada kita. Bahkan dalam hadis yang panjang beliau katakan apa? Beliau berdiri di depan surga, melihat umatnya meniti sirat. Beliau lihat umatnya meniti sirat. Apabila kita meniti laju wajah macam kilat, beliau senyum, senyum beliau. Tapi apabila beliau melihat umatnya tertatap titik, beliau angkat tangan. Bila dia lihat umatnya mau jatuh saja ke neraka, beliau langsung angkat tangan, ya Rabb, salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Begitu sayangnya beliau kepada kita. Oleh karena itu wajar jamaah kalau kita pun menyayangi beliau, ya. Saya coba membincangkan beberapa hadis Nabi tentang bagaimana keutamaan salawat. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin sallama alayya idza mittu illa ja'ani Jibril faqala, tidak ada salah seorang di antara kamu yang mengucapkan salam kepadaku sesudah aku mati. Jadi kalau kita memberikan salam, memberikan salawat kepada Nabi, walaupun beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka malaikat Jibril akan datang ke kubur Rasulullah SAW dengan mengatakan faqala Jibril, ya Muhammad, hadza fulan ibnu fulan yuqribuka salam. Ya Muhammad, ini si fulan ibnu fulan memberikan salawat kepadamu, memberikan salam kepadamu. Jadi setiap kita cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril beritahu, ya Muhammad, si fulan ibnu fulan memberikan salawat kepadamu, memberikan salam kepadamu. Apa jawab Nabi? Fa aqulu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Maka Nabi jawab alaihi salam, semoga Allah selamatkan dia, wa rahmatullah wa barakatuh, dan Allah berkati dia. Ini yang paling penting jemaah. Ibarat kita berkaca, bercermin. Kalau kita bercermin, yang kita lihat bukan cermin tapi diri kita. Tujuan kita bercermin bukan melihat cermin tapi diri kita. Tujuan kita berselawat selain mengagungkan Rasulullah, balasan doa Rasulullah itu yang paling penting. Kerana doa Nabi itu makbul. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca salawat pada beliau, atau assalamu alayka ya Rasulullah, maka malaikat Jibril datang, ya Muhammad, si fulan ibnu fulan memberikan salam kepadamu. Lalu beliau jawab, wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya dan Allah rahmati dia dan Allah berkati dia. Nabi yang doakan kita. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, sebenarnya semakin banyak kita berselawat, semakin banyak kita memberi salam kepada Nabi, semakin banyak Nabi doakan kita. Semakin banyak Nabi doakan kita. Sedikit barangkali saya ingin masuk. Ada satu soalannya lama dah, Ustaz. Kalau saya di luar solat pakai Sayyidina, boleh atau tidak? Dalam solat pun pakai Sayyidina, boleh atau tidak? Baik, jemaah, saya jelaskan sedikit. Sayyidina itu adalah kata atau kalimat penghormatan pada orang yang perlu dihormati. Saya kasih contoh. Ada orangnya, nama orang ini Abdul Rahman. Nama orang ini Abdul Rahman, tapi dia adalah orang yang dihormati. Bahkan dia adalah orang yang baik, orang yang disegani. Maka kita beradab memanggilnya. Rasa-rasanya tak patutlah kalau bagi nama Abdul Rahman sini, rasanya tak sedap. Kita kan menghormati Cik Abdul Rahman itu. Cik itu kan bahasa penghormatan, atau tuan atau saudara. Katalah Cik Abdul Rahman atau Tuan Abdul Rahman. Walaupun beliau tidak menyuruh kita supaya memanggil Cik atau Tuan, tidak. Cuma kita menghormati. Jadi boleh. Ulama mengatakan boleh pakai Sayyidina. Cuman masalahnya satu. Saya lebih condong kepada pendapat ulama, kalau di luar solat boleh pakai Sayyidina. Tapi kalau di dalam solat ada hadis. Kalau di dalam solat ada petunjuk hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu ada petunjuk hadis, yaitu solatlah kamu seperti mana kamu ketahui aku solat. Itu pesan Rasulullah, supaya kita solat sebagaimana solat yang diajarkan Rasulullah, sebagaimana solatnya Rasulullah. Nah, ternyata kalau kita buka kitab-kitab solat Rasulullah, itu Rasul tidak pakai Sayyidina. Beliau langsung membaca Allahumma salli ala Muhammad. Maka karena ini petunjuk Rasulullah, maka ulama mengatakan kalau dalam solat bacalah Allahumma salli ala Muhammad, karena itu sesuai dengan hadis Nabi. Tapi kalau di luar solat silakan
bagus pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai bentuk penghormatan. Tapi saya ingin katakan, bagi mereka yang membaca Sayyidina dalam solat pun tidaklah salah, tidak membatalkan solat, tidak. Tetapi kata ulama, kalau mengikut hadis Nabi tidak pakai Sayyidina, cuma itu. Jadi ini kan sekedar pendapat, ya. Baik, jamaah berbahagia. Jadi apabila kita baca selawat pada Rasulullah, Rasul jawab. Ada satu lagi, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man shalla alayya fil yawm mi'ata marrah." Ini penting, silakan beramal, dan ini pernah saya buktikan tahun ini, tapi dalam awal tahun saya pernah buktikan. Alhamdulillah, amalan yang pernah saya dapat. Saya cerita, man shalla alayya fil yawm mi'ata marrah, barang siapa membaca salawat 100 kali satu hari, 100 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, qatallahu lahu mi'ata marrah, maka Allah qatallahu lahu mi'ata hajjah, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya 100 hajat, 100 keperluan. Jadi kalau kita baca 100 kali salawat, kata Nabi, Allah akan bantu engkau 100 hajat, 100 keperluan. Sab'ina minha fil akhirah wa salasina fid dunya. 70 untuk keperluan akhirat, 30 keperluan dunia. 70 untuk kepentingan akhirat, hisab minta diringankan, titian sirat minta dilancarkan, kitab amal supaya diberitakan. 70 pertolongan akan diberikan pada kita di akhirat nanti. 30 di dunia. 30 dunia apa? Minta rezeki mudah, apa lagi? Badan sehat, keluarga sakinah, anak yang soleh. 30. Tadi saya katakan, saya pernah mengamalkan hadis ini dan alhamdulillah berhasil. Jadi ceritanya sedikit. Ini memang tergantung keyakinan lah. Satu hari ada hamba Allah titip duit dengan saya $3,000. Titip dengan saya $3,000. Kalau tak salah duit itu untuk kasih pakai miskin. Itu kalau saya tak silap lah. Ya, $3,000. Antara dua lah. Kalau tak pakai miskin, pondok tahfiz. Antara dua itulah, saya lupa. Duit itu saya letak di kereta karena amplop masuk, karena banyak sibuk kan, taruh. Sedang jalan teringat saya, mana duit tadi? Orang kasih 3,000 untuk sedekah ini, hilang, tak ada di tempat, tak ada lagi dah. Waduh, kacau, saya bilang kan, mesti ganti. Kita harus tanggung jawab kan, orang kasih kan. Saya tanggung jawab nak gantilah, ada niat nak mengganti. Wah, ni 3,000 bukan sikit, banyak ni, hilang. Lalu saya teringat hadis ini. Siapa yang baca selawat 100 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya 100 hajat, 100 keperluan, 70 keperluan akhirat, 30 keperluan dunia. Jadi saya cakap dengan orang rumah saya, yuk kita baca selawat 100 kali sambil pulang. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat itu, insya Allah kembali duitnya. Selawat 100 kali, baca selawat 100 kali, saya naik. Entah macam mana, saya cakap dengan isteri saya, cuba cek dekat tempat duduk semua. Saya naik atas.
rencana ke atas nak berdoa juga lah. Betul, saya baru nak duduk, isteri saya cakap duitnya ada dekat bawah, tengok, dapat balik. Menurut akal sehat tak mungkin pindah ke situ. Dia taruh di atas, saya ikut taruh di atas, kan ada sesuatu itu kan ada. Jadi jamaah, kenapa kita tidak amalkan? Dan saya selalu amalkan. Nabi mengatakan barang siapa baca selawat 100 kali, Allah akan kabulkan hajatnya. 30 hajat di dunia. Apa hajat kita di dunia? Allah kabulkan. Kenapa kita tidak yakin? Itu aja masalah. Jadi sekali lagi jemaah berbahagia, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan bersama Rasulullah nanti di akhirat. Adapun ciri-ciri ciri-ciri orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, di antaranya apa tanda-tandanya? Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ciri-ciri, apa tanda-tanda orang yang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya, dia akan memperdalami, dia akan suka membaca sejarah hidupnya dan menghayati sejarah perjuangan beliau. Dia suka mengkaji sejarah beliau dari lahir, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana sabarnya beliau, bagaimana gagahnya beliau, bagaimana akhlak beliau. Subhanallah. Itu menunjukkan dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, maka dia akan terasa suka dan gembira. Dan dalam hadis dikatakan adalah termasuk bakhil, termasuk kedekut apabila kita mendengar nama Rasulullah disebut tapi kita tidak membaca salawat. Dan itu adab. Jadi kalau ada orang mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita dikehendaki untuk membaca salawat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kadang-kadang, dan Nabi kata orang yang tidak membaca selawat ketika namaku disebutkan, maka itu termasuk orang yang bakhil. Jamaah, tanda-tanda orang cinta Rasulullah, dia akan suka menyebut nama Rasulullah dengan berselawat, merasa rindu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan bersama beliau di surga nanti. Dan tadi di awal saya katakan, orang yang sangat dirindukan oleh Rasulullah, orang yang sangat diharapkan oleh Rasulullah bertemu dengan beliau di surga nanti, siapa? Ya kita ini, umatnya akhir zaman. Kenapa? Karena beliau menganggap kita adalah saudaranya. Beliau sangat rindu. Sahabat bertanya, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan, betul. Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah berbicara dengan aku, yang tidak kenal dengan tidak mengenal aku waktu hidup, tapi dia percaya kepada aku. Inilah saudara aku. Dan alhamdulillah kita lah orang, kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah melihat bentuk Rasulullah, tapi kita sangat meyakini apa yang beliau bawa. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, di rumah Allah ini kita berdoa semoga Allah nanti akan pertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya orang yang cinta kepada Nabi, salawat dia jadikan wirid harian. Salawat dia jadikan wirid harian. Sambil jalan, zikirlah, zikir Allah subhanallah, baca juga, tapi salawat dia baca sebagai wirid harian. Dia keluar rumah sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tak lupa baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jadikan itu wirid harian jamaah. Satu hal barangkali kita ingat, bahawa ada perasaan yang luar biasa tenang. Ada ketenangan yang masuk di hati kita apabila kita selalu berzikir kepada Allah sesuai dengan firman Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati akan tenang. Tetapi ada juga perasaan tenang ketika kita baca selawat. Kenapa? Kerana Nabi doakan kita, semoga Allah merahmati engkau. Ketika Allah merahmati kita, maka ketenangan dalam hidup akan kita rasakan. Jadi perbanyaklah baca selawat. Dan jemaah yang berbahagia, ya, tanda-tanda orang itu mencintai Rasulullah, dia akan mendatangi majlis-majlis Rasulullah. Ketika ada orang memuji Rasulullah, dia akan hadir di situ. Ya. Ketika ada orang memperingati hari kelahiran beliau atau Maulid Rasulullah SAW, beliau akan hadir di situ. Dan tanda orang yang cinta Rasulullah, dia akan mengamalkan apa yang Nabi suka buat. Saya kasih contoh, bulan Muharram minggu depan, orang selalu sebut itu apa? Hari rayanya anak yatim. Ya kan? Rasulullah SAW itu sangat-sangat mencintai anak yatim. Bahkan beliau mengatakan bahawa aku dan anak yatim bagaikan dua jari, sangat dekat. Sangat dekat. Nah, dalam rangka masuk bulan Muharram, ya mari kita cari anak-anak yatim dengan niat mengamalkan apa yang Nabi suka buat. Mengamalkan apa yang Nabi suka buat. InsyaAllah saya katakan kita akan berkah. Jamaah yang berbahagia, banyak hadis menjelaskan tentang keutamaan selawat ini. Dalam hadis yang lain dikatakan dari Sa'id bin Umair Al-Ansari, ia termasuk orang yang mengikuti perang Badar, bahwa Rasulullah bersabda, man shalla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa maha anhu asra sayyiatin. Subhanallah. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, membaca selawat atasku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu kali saja. Siapa yang baca selawat satu kali saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan ikhlas dari lubuk hatinya, maka Allah akan memberinya, menurunkan kepadanya 10 rahmat Allah Subhanahu. Baca selawat Nabi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 rahmat Allah turun pada kita, dan 10 darjat Allah akan angkat kita nanti di yaumil kiamat, dan 10 dosa Allah ampunkan kepada kita. Jamaah yang berbahagia,
Ini luar biasa betul ini fadilah. Bayangkan baca satu saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 10 rahmat akan turun. Saya perlu jelaskan jamaah, kalau rahmat Allah sudah turun kepada kita, kalau diri kita penuh dengan rahmat Allah, apa yang terjadi? Pertama, orang itu pasti baik, orang itu pasti terhindar dari maksiat. Kenapa? Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur 21, selalu saya bacakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan anugerahku, kata Allah, kalau bukan rahmatku, kata Allah, tidak ada orang yang bersih selama-lamanya. Jadi kita boleh baik, kita boleh beramal dengan amalan-amalan soleh, kita boleh terhindar dari maksiat. Itu murni karena rahmat Allah mengalir pada kita. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu, di antara jalannya apa? Banyak baca salawat. Itu keuntungan rahmat Allah kalau sudah dapat. Selanjutnya, kalau rahmat Allah sudah kita dapat, apa lagi? Insya Allah ketika di penghujung umur kita, di penghujung akhir hayat kita, insya Allah husnul khatimah, sebaik-baik akhirat. Kenapa? Karena apabila Allah sudah rahmati kita, maka kita akan tinggalkan dunia ini dengan sebaik-baik akhirat, husnul khatimah. Apabila kita meninggal nanti, insya Allah karena rahmat Allah kita dapat, lisan ini akan lancar mengucap kalimat apa? La ilaha illallah. Nabi dalam sebuah sabda mengatakan, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang meninggal dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Selanjutnya, apabila rahmat Allah mengalir pada kita, maka kubur kita akan jadi lapang, bukan sempit. Kenapa? Karena kubur kita bagaikan taman-taman surga. Apabila rahmat Allah sudah kita dapati, insya Allah semua soalan-soalan kubur kita akan boleh jawab. Jadi banyak betul fadilahnya dengan membaca sekali selawat. Bagaimana kalau kita baca banyak? Bagaimana kalau kita jadikan itu wirid harian? Subhanallah, akan kita rasakan manfaatnya nanti. Akan kita rasakan manfaatnya. Ada ketenangan, rezeki dipermudah, kerja dipermudah, semuanya dipermudah dengan berkat salawat. 10 rahmat Allah akan turunkan, 10 darjat Allah akan naikkan. Dan jemaah jangan lupa, ketika kita baca salawat, 10 dosa kita Allah akan ampunkan. Namun ingat, yang Allah ampunkan itu dosa kita dengan Allah. Allah ampunkan insyaAllah. Tapi dosa kita dengan manusia, itu kita sendiri yang kena minta ampun dengan manusia tersebut. Baik. Jamaah yang berbahagia, ada sebuah kisah yang perlu saya sampaikan. Al-Faqih mendengar ayahnya bercerita bahawa ketika Sufyan As-Sawri
sedang tawaf. Sufyan Tsauri ini seorang ulama tasawuf. Jadi Sufyan Tsauri ini melihat seseorang yang setiap kali mengangkat dan menurun kaki senantiasa membaca selawat. Jadi dia waktu tawaf dia baca selawat aja. Asal tawaf baca selawat terus. Maka Sufyan bertanya, kenapa kamu hanya membaca selawat atas Nabi? Apakah dalam hal ini ada keterangan khusus, khas, atau ada pengalaman? Maka orang itu menjawab, siapakah kamu? Semoga Allah menyelamatkan kamu. Sufyan menjawab, aku adalah Sufyan Tsauri. Orang itu berkata, seandainya kamu bukan orang yang istimewa di masa ini, niscaya saya tidak akan memberitahukan masalah ini kepadamu dan tidak akan menunjukkan rahasiaku ini. Jadi Sufyan mengatakan, aku adalah Sufyan Tsauri. Dan Sufyan Tsauri cukup terkenal namanya pada masa itu sebagai ulama. Maka orang itu mengatakan, kalaulah bukan engkau yang bertanya, aku takkan bagi tahu rahasia ini. Apa rahasianya? Yaitu sewaktu aku mengerjakan haji bersama ayah aku, dan ketika berada di dekat kepalanya, ayah aku mati dan wajahnya hitam. Jadi waktu naik haji, nak pergi haji, di perjalanan ayahnya meninggal. Cuma ketika meninggal, kepala ayahnya ini, wajahnya ini hitam. Maka aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan menutupi wajahnya dengan sarung. Kemudian saya tertidur dan bermimpi melihat ada orang yang sangat tampan, sangat bersih dan sangat harum mendekat ayahku. Seketika wajah ayahku itu berubah menjadi putih. Orang yang tampan itu akan pergi, lalu saya pegang pakaiannya sambil bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu sehingga Allah menjadikan wajah ayahku menjadi putih di tempat yang istimewa ini? Orang itu menjawab, apakah kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Sungguh ayahmu itu termasuk orang yang melampaui batas, banyak dosanya, akan tetapi ia banyak membaca selawat atasku. Ketika ia berada dalam suasana yang demikian, ia meminta pertolongan kepadaku, maka aku pun menolongnya, karena aku suka memberikan pertolongan pada orang yang banyak baca selawat atasku. Subhanallah. Jadi saya pendekkan ceritanya. Laki-laki pemuda ini, dia pergi haji bersama ayahnya. Di perjalanan ayahnya meninggal dunia. Cuma wajah ayahnya hitam. Ini aib. Lalu ditutup wajah ayah dengan kain sarung. Dia dekapi ayahnya sampai tertidur. Dia bermimpi. Dalam mimpinya datang seorang laki-laki yang tampan mengusap wajah ayahnya. Sebelum laki-laki itu berangkat, dia pegang, dalam mimpinya dia pegang kain itu. Siapakah engkau? Maka laki-laki itu mengatakan, aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Jelas maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Orang tuamu orang yang melampaui batas. Artinya apa? Orang yang banyak berdosa. Tapi dia juga adalah orang yang banyak baca salawat. Untuk itulah, ketika dalam keadaan begini, aku ingin menolongnya. Kenapa? Karena dia banyak berselawat kepada aku. Jamaah yang berbahagia, saya ingin mengajak jamaah, tak ada kita yang tak bersalah, tak ada kita yang tak berdosa. Mari kita jadikan
bacaan salawat Nabi, bacaan harian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan harapan apa? Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadikan itu bacaan rutin kita. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. InsyaAllah bermanfaat apa yang sampai